Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di masjid, apa nama masjidnya ini? Baitul Mu'min. Masjid Baitul Mu'min dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan bersama-sama di bulan Rabiul Awal yang mulia ini. Alhamdulillah kita hadir bersama-sama para ulama, para guru-guru, para asatidzah yang hadir tengah-tengah kita, para habaib. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Bobi, insyaallah makin berkah, makin makmur. Dan juga Bapak Kapolres diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas supportnya dan kehadirannya dan semua yang hadir di tempat ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menganugerahkan kepada kita kita berjodoh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jodoh dari seluruh anak cucu Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Jumlahnya sekarang aja lebih dari 6 miliar sekarang yang ada. Kalau dihitung sama yang zaman dulu nggak tahu berapa jumlahnya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, yang sampai zaman kita dan sampai zaman setelah kita. Dan dijadikan kita berjodoh dengan Rasulullah, dipilih kita anggotanya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, sebaik-baiknya umat. Dan kalimat sebaik-baiknya umat bukan klaim kita pribadi, tetapi Allah Ta'ala yang menyatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik di kalangan umat manusia. Dan ulama bilang, wa ma nakun khair ummah illa, tidaklah kita menjadi sebaik-baiknya umat melainkan bi anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya wal mursalin, karena nabi yang diutus kepada kita adalah nabi yang terbaik, Nabi Muhammad. Jodohnya kita dan kita jodohnya beliau. Nabi Muhammad bilang di dalam hadis, antum ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Aku adalah jodoh kalian di antara para nabi-nabi dan rasul. Enggak taunya yang dipilih jadi nabi kita Nabi Muhammad. Nabi bilang, saya jodohnya kalian. Di antara semua nabi-nabi aku jodohnya kalian. Dan di antara semua umat, kalian jodohnya aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya jodohnya kita Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, bakhti wa ta'zan, keberuntungan kita, ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul. Beruntung kita dengan Nabi Muhammad, beruntung kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hidupnya Nabi baik untuk kita. Dan wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah kebaikannya habis? Enggak habis, tetap kebaikannya mengalir untuk kita sekalian. Nabi bilang, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, hidupku baik buat kalian. Terus ketika hidup itu berakhir, ketika hidupnya Nabi berakhir, hidup duniawi beliau berakhir, apakah kebaikannya juga berakhir? Terputus? Tidak. Tetap kebaikan yang menyambung kepada kita sekalian dan tertuang kepada kita sekalian. Apa? Kebaikan yang mengalir walaupun Rasulullah sudah wafat. Mamati khairul lakum, wafatku, matiku, setelah aku mati pun juga baik buat kalian. Apa kebaikannya? Tu'radu alayya a'malukum, amalan kalian disampaikan laporannya kepadaku. In wajadtu khairan hamidullah, kalau saya dapati amalan kalian yang dilaporkan kepadaku, saya dapati bagus, maka saya bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik, apabila aku dapati lain daripada yang bagus. Nabi tidak bilang jelek, Nabi tidak bilang in wajadtu syarran, Nabi tidak bilang kalau saya dapati jelek. Nah, kenapa? Nabi sebab
menjaga lisannya, memilih kata-kata, tidak mau menisbatkan kejelekan kepada umatnya. Sampai kata-katanya aja, ungkapannya nggak mau memakai ungkapan jelek, buruk, jahat, nggak mau dipakai itu. Nabi bilang, in wajadtu ghaira dzalik, kalau saya dapati amalan kalian tersebut, laporannya bukan yang baik, ghaira dzalik, bukan yang baik, maka istaghfartu lakum, aku memohon ampunan Allah untuk kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad beliau di barzakhnya, di kuburannya sibuk menerima laporan umatnya. Kalau laporan umatnya baik, beliau bergembira, bersyukur kepada Allah. Tapi kalau lain dari yang baik, beliau beristighfar, memohon ampunan Allah untuk kita sekalian. Dan di dalam laporan yang baik tersebut yang sampai kepada Rasulullah adalah majelis kita pada malam hari ini, sampai laporannya kepada Nabi Muhammad. Dan tidak diragukan, majelis kita yang sampai laporannya kepada Nabi Muhammad menggembirakan hati Nabi Muhammad. Kita dulu ngumpul mau buat rusuh, kan bukan. Kita ngumpul bukan mau bikin rusuh, kita ngumpul bukan mau bikin kudeta, kita ngumpul bukan mau bikin apa-apa keributan, bukan untuk mengacaukan kestabilan negeri dan masyarakat. Kita kumpul tidak untuk merusak, kita kumpul tidak untuk memprovokasi, kita kumpul bukan untuk adu domba, kita kumpul bukan untuk mencaci maki. Kita kumpul adalah untuk mengambil warisannya Nabi Muhammad. Ilmu, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, yang mana dalam dakwahnya Nabi Muhammad nggak ada adu domba, nggak ada kebencian, nggak ada caci maki, nggak ada keburukan di dalam warisannya Rasulullah. Kenapa? Itu warisannya setan, bukan warisannya Nabi Muhammad. Jadi jangan dicampur adukan permasalahan. Kita kumpul di sini murni urusan kita akhirat, menginginkan ridha-Nya Allah, ingin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan yang taat, pendosa aja dicari oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Nabi Muhammad, dan diajarkan oleh Allah. Pendosa jangan jauh dari Nabi Muhammad, jangan minder dari Nabi Muhammad, datang dan mendekat kepada Nabi Muhammad. Kalau yang berdosa nggak mau dekat-dekat sama Nabi Muhammad, kapan dia jadi orang baik nih? Disebutkan bahwasanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Ketika mereka berbuat kezaliman, menzalimi diri sendiri. Bagaimana menzalimi diri sendiri? Dengan maksiat. Dia maksiat, dia berbuat mungkar, dia berbuat jahat, ngezalimin diri sendiri. Maka kalau udah bikin jahat, ngezalimin diri sendiri, jangan tambah jauh. Kita nggak bisa menjahati Allah. Kalau kita bikin jahat, kita ngejahatin diri kita sendiri. Maksiat kita tidak membahayakan Allah, betul, tetapi membahayakan diri kita sendiri. Ketaatan kita tidak menguntungkan Allah, betul, tetapi menguntungkan diri kita sendiri. Ketika seseorang bikin salah, bikin dosa, jangan tambah jauh, mendekatlah. Dan tugasnya para pendakwah bukan musir tukang maksiat dari Allah, tetapi merekrut orang yang maksiat yang jauh, didekatkan kepada Allah Ta'ala. Bukan mentang-mentang jahat dibuang, digunting, diusir. Jangan begitu. Nabi bilang dalam hadis, unsur akhaka zaliman aw mazluman, bela saudaramu yang muslim, bela dia apapun statusnya orang jahat ataupun orang baik, statusnya orang zalim ataupun orang yang dizalimi. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau dia dizalimi, diganggu orang, udah pasti kita bela, nggak heran. Tapi kalau dia yang zalim, dia yang jahat, dia yang maksiat, masa kita belain juga? Gimana cara ngebelainnya? Nabi bilang, iya kita belain, dan cara ngebelainnya adalah rehabilitasi dia,
bimbing dia, tuntun dia, cegah dia daripada kejahatan. Cegah dia dari kejahatan. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Daudu, man radda li abigan katabtuhu ini jahbadha. Wahai Daud, barang siapa yang mengembalikan kepadaku hambaku yang kabur, yang durhaka dariku, dibikin balik lagi sama Allah, dibikin akur lagi, taat lagi, ibadat lagi kepada Allah, berhasil mengembalikan hamba Allah yang kabur, dibikin balik kepada Allah. Maka orang yang mengembalikan ini, yang berjasa ini, aku tulis dia sebagai jahbana, pejuang sejati. Pejuang sejati bukan yang mengutuk orang maksiat. Pejuang sejati bukan yang mengusir orang. Pejuang sejati bukan yang memutus silaturahmi. Pejuang sejati yang merekrut orang mendekat kepada Allah. Yang jahat dibikin jadi baik, yang terputus menjadi tersambung lagi kepada Allah Ta'ala. Bukankah itu profesinya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad 23 tahun ngapain? Kerjaannya ngelanatin orang, mencaci orang, ngusirin orang, mencemooh orang, mensyukur-syukuri orang yang binasa, yang celaka. Enggak. Yang celaka dibikin beruntung, yang sial, yang jauh dibikin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terputus dibikin tersambung lagi. Itu tugasnya Nabi Muhammad 23 tahun berdakwah. Dan kita ditugaskan nanti bikin orang balik kepada Allah Ta'ala, bikin orang cinta kepada Allah Ta'ala, bikin orang rindu kepada Allah Ta'ala. Jangan bikin orang malah makin kabur dari Allah Ta'ala. Nabi sampai bilang, Nabi bilang cerita tentang syafaatnya. Syafaati li ahlul qabair min ummati. Syafaatku tahu buat siapa? Aku simpenin. Ada syafaat Nabi itu ada banyak, ada beragam, bermacam-macam. Ada salah satu syafaat Nabi Muhammad diperuntukkan untuk siapa? Untuk pelaku dosa besar. Kenapa Nabi ngomong begini? Agar pelaku dosa besar nggak berputus asa, sehingga mereka tergerak mau taubat. Nabi tetap nungguin mereka, Nabi tetap menantikan mereka, Nabi tetap mengulurkan tangannya, ayo sini ambil tangan saya, mendekatlah kepada saya. Mathali wa mathalukum, permisalan aku dan kalian, kata Nabi Muhammad, bagaikan seseorang yang di malam hari dia nyalakan api unggun. Tapi kalau dia nyalakan api unggun, tahu-tahu datanglah itu serangga mendekat karena ada cahaya, mendekat. Nah, serangga yang datang mendekat ya terbakar, masuk ke dalam api terbakar. Maka orang ini melihat serangga mendekat ke api, dia mengusir serangga tersebut, pergi, jangan mendekat ke api, jangan mendekat, nanti kalian terbakar. Nah, Nabi bilang saya bagaikan orang tersebut. Kalian berlomba-lomba masuk ke dalam api, wa ana akhidun bihujazikum, dan aku memeluk pinggang kalian. Jangan sampai kalian masuk ke dalam api tersebut. Guru kami Syekh Nabi Umar bilang, lihat kalimat kalimat Nabi tidak ada yang isam, nggak ada yang kebetulan. Nabi memilih kata-katanya dengan bijak. Uti itu jawami al-kalim, aku diberikan kalimat yang ringkas tetapi mengandung banyak makna. Nabi bilang di sini, Nabi nggak bilang saya megangin tangan kalian, nggak bilang saya megang tangan kalian biar nggak masuk neraka. Tidak, megang tangan bisa aja orang memberontak terlepas. Tetapi Nabi bilang ana akhidun bihujazikum, aku memegang pinggang kalian. Kalau pinggang yang udah dipeluk lebih susah terlepasnya. Karena akhir bihujazikum, aku pegang pinggang kalian, begitu, biar nggak terlepas. Kalau tangan yang dipegang bertumbuh kepada tangan sakit, ya kan? Kalau terlalu berat sakit. Tapi kalau pinggang, tahu beres orangnya, tahu beres dipeluk dia, dan mau lepasnya juga sulit. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang penuh rahmat, penuh yang kasih sayang. Makanya dikatakan ajaban, sungguh menakjubkan, min agwam, dari para kaum yang mana mereka diseret ke sorga pakai rantai, ke sorga, diseret ke sorga. Kalau ada orang diseret ke neraka dipaksa, ya wajar. Tapi ke sorga, diseret ke sorga,
Masya Allah. Beruntung kita umat Nabi Muhammad, yang ada perhatian Nabi kita tetap tercurah kepada kita hingga saat ini, hingga detik ini, hingga menit ini, di tempat ini, sampai laporannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya bilang sama Pak Kapolres di jalan, saya saya WA, saya hubungi Pak Wakapolri, Pak Gatot. Beliau kelahiran dari Solok sini. Saya bilang, saya lagi di Solok, maulid malam ini di Solok. Oh, dia kasih salam, dia bilang kirim salam buat warga yang ada di Solok, buat masyarakat teman-teman yang ada di Solok. Itu waktu kita sebut begitu, artinya kita hadir sini, Pak Wakapolri mendengar dan gembira. Laporannya sampai kepada beliau. Kita hadir, wah Pak Wakapolri tahu ada majelis. Tahu nggak? Bukan cuma Pak Wakapolri, Allah tahu majelisnya kita. Nabi Muhammad tahu majelisnya kita. Dan majelisnya kita bukan dibanggakan di hadapan presiden atau menteri atau pemimpin dunia. Allah membanggakan majelisnya kita di hadapan para malaikat-malaikat. Allah membanggakan majelisnya kita di hadapan para malaikat-malaikat. Alangkah agung majelis ini. Karena itu tahu nggak orang yang paling rugi? Siapa orang yang paling rugi? Punya kesempatan buat hadir di majelis semacam ini cuma nggak hadir. Asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajul amkanahu ayatul ilm wa lam yatlubhu. Orang yang paling dahsyat penyesalannya hari kiamat, orang yang punya kesempatan hadir atau menuntut ilmu tetapi dia nggak nuntut ilmu dan dia nggak hadir di majelis ilmu yang semacam ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala hadirkan kita. Insya Allah tidak kita keluar dari majelis ini melainkan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita semuanya. Yang punya dosa diampunkan dosanya oleh Allah, yang punya kesalahan dihapuskan kesalahannya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Kita hadir di sini yang punya proposal, ajukan proposalnya kepada Allah. Ajukan proposal kita kepada Allah, mumpung. Dan di majelis yang semacam ini Allah Ta'ala bertajalli memanggil kepada hambanya. Ala ahli talib hajat, apakah ada yang punya hajat? Saya kabulkan hajatnya dia. Di majelis yang semacam ini Allah Ta'ala bilang, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Aku bersaksikan kalian wahai para malaikatku, aku sudah ampunkan semua yang hadir. Semua yang hadir diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Ini kita tidak selesai majelis ini, kita bangkit, kita bangun dari majelis ini, melainkan diumumkan pengumuman. Dan pengumuman ini didengar oleh para malaikat. Disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apa pengumumannya? Diumumkan ketika kita bangkit dari majelis, pengumuman. Apa pengumuman? Dari Allah. Allah Ta'ala katakan, gumu magam menajis inadhurun Allah Ta'ala fi illa nada munadin minas sama. Tidak bangun satu kelompok kaum dari satu majelis zikir melainkan dikumandangkan panggilan dari langit. Panggilan dari langit, bukan panggilan dari Jakarta. Ya, panggilan dari langit. Panggilan dari Allah. Apa bunyi panggilannya? Gumu maghfuran lakum. Bangunlah kalian dalam keadaan, dalam status semua sudah diampuni oleh Allah. Qad buddilat sayyi'atuhum hasanat. Ini bonusnya. Bukan cuma diampunkan, tapi kesalahan kalian dirubah menjadi pahala. Ada satu sahabat yang terkenal tawadhu'nya luar biasa. Hadir majelis zikir, begitu selesai hadir majelis zikir, dia bilang, tahu nggak siapa orang yang paling banyak pahalanya sekarang? Bilang, siapa? Saya. Kamu orang yang tawadhu kok sombong? Bilang, saya nggak sombong. Sebelum majelis dosa saya paling banyak. Nah sekarang setelah majelis berarti otomatis dosa dirubah menjadi kebaikan. Berarti kebaikan saya paling banyak. Alhamdulillah. Insya Allah majelis kita ini ditulis qabul, diterima oleh Allah. Dan tahu nggak qabul dari majelis ini? Qabulnya apa? Tanda majelis kita, kehadiran kita diterima oleh Allah. Qabul. Kalau haji bahasanya mabrur. Kalau sholat qabul. Kalau majelis amal ibadat qabul. Apa ciri majelis yang qabul? Cirinya adalah membuahkan merasa nyaman, tentram, betah untuk taat kepada Allah. Orang yang kalau udah qabul, ntar subuhnya nggak kelewatan subuh. Sholat subuhnya berjamaah,
Sholat 5 waktunya berjamaah. Orang yang gobul keluar dari majlis makin bakti kepada ibu bapaknya. Orang yang dapat gobul sambung silaturahminya. Gobul, nampak gobul di mata orang tersebut. Loh, di matanya ada gobul. Iya, gobul membuat matanya nggak lagi melihat yang haram, nggak lagi mau mendengar omongan yang haram, nggak lagi mau membaca hal yang haram, tidak lagi mau berucap kata-kata yang buruk, yang busuk, yang haram. Begitu. Tidak lagi menyentuh yang haram, nggak dipakai kakinya melangkah ke tempat yang haram, dipakainya buat silaturahmi, dipakainya buat membantu orang, buat nolong orang, buat berinfak. Begitulah ciri dan tanda gobul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian bahkan kepada umatnya setelah beliau wafat, yang taat maupun yang maksiat, Ada beberapa wali dari umatnya Nabi Muhammad. Ada Syekh Habib Bakar Bashimail. Itu beliau bilang, beliau min al-ba'ali min al-sakah. Beliau bilang, ahlul kabair khalluhum yudfanun indi. Pendosa besar, pelaku dosa besar, kalau mati kuburnya jangan jauh-jauh dari kuburan saya, kubur dekat saya. Kenapa? Saya mau ngasih dia syafaat. Rahmat hatta kepada pendosa. Kalau dikubur jangan jauh-jauh, kubur dekat tempat saya. Pewaris Nabi kayak begitu. Sama pewaris Nabi, nggak boleh dikubur di kuburan saya. Itu bukan pewaris Nabi, itu pewaris setan. Nggak boleh masuk masjidnya saya, jenazahnya nggak boleh dibawa ke sini. Itu bukan pewaris Nabi, itu pewaris setan. Kalau pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, misinya dia nyelamatin orang, nolongin orang, menyelamatkan orang dari api neraka. Itu misinya dia. Nabi ngelihat jenazah Yahudi digotong, Nabi Muhammad langsung berdiri dan menangis. Ya Rasulullah, Yahudi. Kenapa berdiri menangis? Nabi bilang nafsun. Ini adalah sebuah jiwa yang luput dari tanganku, gagal aku selamatkan. Kalau masih bisa aku selamatkan, aku akan selamatin dia. Tidak akan luput dari tangan Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat dan kasih sayang dari Nabi Muhammad. Makanya tuh orang ketika dia bikin maksiat, dia bikin salah, jangan menjauh dari Allah, jangan menjauh dari Rasulullah, jangan menjauh dari masjid. Dan ulama pendakwah nggak boleh membuat mereka tersebut jauh dari tempat ini. Perdekat mereka. Itu misinya pendakwah. Perdekat mereka. Kalau seandainya kerjaan kita adalah mutusin pelaku maksiat, Wali Songo nggak bakalan datang ke Indonesia. Ngapain datang ke Indonesia? Ngapain datang ke Indonesia? Orang penyembah berhala, nggak ada orang Islam, belum ada. Ya. Tapi mereka datang kenapa? Untuk nolongin orang, untuk ngasih manfaat, untuk mengajarkan orang, untuk mengevaluasi manusia sebanyak-banyaknya. Apa mereka datang buat kafirin orang, buat mensyirikkan orang, buat membid'ahkan orang, buat mencaci maki orang? Lah, itu kerjaannya setan, bukan kerjaannya ulama. Jangan bias. Ya, ulama punya kerjaan mereka kerjaan Nabi Muhammad. Caci maki kerjaan setan. Ya, biar setan yang kerjain. Kita jangan ikut-ikutan. Kita ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam laisa bighammazin wala ayyab. Nabi bukan pengumpat, bukan penggosip, wala ayyab. Atau ayyab yang bicarakan aibnya orang atau tukang mencela orang lain. Kan di mana tuh dari maulid apa kita baca? Maulid Daibah, Syekh Abdul Rahman Daibah, muhaddits. Ini maulid agung Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, sebab penulisnya ulama besar, ahli fikih dan ahli hadis, muhaddits di Yaman, kuburannya di Zabid di Yaman. Itu beliau bilang, karena Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, man ra'a fi wajhi alima annahu laysa biwajhin kadzdzab.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bi ghammazin wala ayyad. Yaqulul haqqa walau kana murra wala yudmiru li muslimin ghisyan wala darara. Yang lihat wajah Nabi Muhammad langsung tahu ini bukan wajah pendusta. Ini bukan wajah pendusta, bukan wajah penggila harta atau penggila tahta atau budak dunia, bukan. Yang lihat wajah Nabi tahu ini bukan wajah pengumpat, bukan wajah penggosip, bukan wajah provokator, bukan wajah pengadu domba. Laisa biwajhil kadzdzab wa laisa bighammaz wala ayyab. Bukan tukang gosip, bukan tukang pengumpat, bukan tukang caci maki atau nyebutin aibnya orang. Nyebutin aibnya orang, ceritain aibnya orang. Oh, saya nggak nyebutin aibnya orang, saya cuma nyebutin aibnya wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, pejabat. Ya sama orang. Nggak boleh gosipin orang Islam. Ya kecuali kalau pejabat kata siapa? Jangan. Laisa bighammaz wala ayyab. Sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul haqqa walau kana murra. Beliau berucap yang hak walaupun itu pahit. Banyak orang bilang ucapkan yang hak walaupun pahit. Artinya caci maki, artinya provokasi, artinya kata-kata kotor. Itu bukan ucapan yang hak, itu ucapan yang batil. Kebohongan hak atau batil? Batil. Anak TK juga tahu kebohongan batil. Caci maki hak atau batil? Batil. Provokasi, adu domba, namimah hak atau batil? Batil. Sebutan cacian kebun binatang dan lain segala macam itu hak atau batil? Batil. Nabi Muhammad yaqulul haq, dan Nabi memerintahkan gulil haq walau kana murra. Ucapkan yang hak, bukan yang batil. Yang hak walaupun itu pahit. Adapun cacian, makian, provokasi itu batil dan pahit. Nabi suruh kita ucapkan yang hak. Kalau bisa manis dengan cara yang lembut. Tapi walaupun pahit, bukan pahit buat orang, pahit buat diri kita sendiri. Kita ngomong yang hak walaupun beresiko buat diri kita sendiri. Yaqulul haq. Kamu kalau ngomong yang hak diboikot orang, biarin. Kamu kalau ngomong yang hak dibully orang, digosipin sedunia, dibully oleh apa namanya netizen. Biarin. Yaqulul haq walau kana murra. Berucap yang hak walaupun pahit buat dirinya sendiri. Adapun buat orang lain, Allah Ta'ala bilang ke Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Bilang ke Nabi Musa dan Harun dalam ayat yang lain, idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kepada Fir'aun, dia sudah melewati batas, dan katakan kepada dia qaul layyin, ucapan yang lembut, ucapan yang lunak, ucapan yang baik. Ada orang datang ke Harun ar-Rasyid, ulama, maksa mau ketemu Harun ar-Rasyid, maksa. Begitu ketemu Harun ar-Rasyid, ya Harun, saya punya kritik, tapi kamu terima omongan saya ulama, kamu harus terima omongan saya kasar. Harun ar-Rasyid bilang, kalau kamu nggak bisa ngomong sopan, diem, gak usah ngomong, gak usah nasihatin. Jadi kamu anti ulama? Enggak. Gini, saya kasih tahu. Allah mengirim ulama mulia. Allah mengirim orang yang lebih mulia dari kamu dan sejuta ulama kayak kamu. Allah mengirim orang yang lebih mulia dari kamu kepada orang yang lebih bejat, lebih jahat, lebih busuk dari saya. Dan Allah membekali orang mulia tersebut dengan suatu pesan. Pesannya apa? Qula lahu qawlan layyina. Berikan nasihat kepadanya, ucapan yang lembut, ucapan yang santun. Allah kirim yang lebih mulia dari kamu, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada orang yang lebih jahat dari saya, Fir'aun, ngaku Tuhan. Saya tidak pernah ngaku Tuhan. Fir'aun, tukang yang belahin bayi, saya tidak pernah bunuh orang. Fir'aun lebih jahat dari saya. Terus Allah Ta'ala berkali Nabi Musa dan Nabi Harun ngomong sama Fir'aun, ngomong yang sopan, qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
Subhanallah. Sampai kalimatnya dipilih, diajarkan oleh Allah Ta'ala. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul, katakan, hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayat al-kubra fakadzdzaba wa 'asha thumma adbara yas'a. Lihat. Pergi kepada Fir'aun, dia sudah melewati batas. Udah kelewatan. Kita kalau mau orang kelewatan bagaimana sih? Kalau ada orang kelewatan, bukan ustadz yang dikirim, langsung tim taktis untuk ngabisin dia atau menindak dia. Tapi enggak, yang dikirim Nabi Musa, Nabi Harun. Kenapa? Dikirim, itu udah kelewatan. Dikirim Nabi Musa, Nabi Harun, terus dibilang, Gullahu, ngomong sama Fir'aun, gimana cara ngomong sama Fir'aun? Fir'aun, dia gak bilang binatang atau tidak. Gullahu, hal laka ila anta zakka. Apakah ada peluang bagimu, mungkin kau mau bersuci? Hal laka. Dia gak bilang, ya Fir'aun, tazakka. Hei Fir'aun, bersucilah. Allah ngajarin hal laka. Maukah engkau? Apakah ada peluang engkau kira-kira mungkin mau bersuci, mau taubat, mau kembali kepada Allah Ta'ala? Cara ngomongnya lihat, ada gak omongan yang lebih santun dari ini? Ini kepada orang paling jahat sedunia. Orang paling jahat sedunia. Hal laka ila anta zakka wa ahdiyaka. Aku siap menjadi mentornya kamu, mengawal engkau menuju hidayah. Ahdiyaka ila rabbika. Aku ngawal, aku tuntun, aku bimbing engkau menuju Tuhanmu. Fatakhsha. Kalau kamu sudah sampai kepada Allah, kamu akan takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang sampai kepada Allah, ulama ngajarin orang takut kepada Allah, bukan ngajarin orang jadi kurang ajar kepada Allah. Ngajarin orang takut, ngajarin orang khusyuk. Yang kenal Allah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang nggak punya rasa takut memang tidak kenal kepada Allah. Orang yang kenal Allah harusnya dia orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Takut berucap yang haram, takut berniat yang haram, takut melihat yang haram, takut membaca yang haram, takut menulis yang haram, takut menyebarkan yang haram. Fahalaka ila tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayat al-kubra fakadzdzaba wa 'asha. Terus tingkahnya Fir'aun, dia mendustai, dia makin menjadi-jadi, makin maksiat, makin melanggar, berpaling, kabur. Kemudian apa yang dia lakukan? La'ala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Itu ulama bilang, manusia kalau diberikan kemapanan, fasilitas seperti fasilitasnya Fir'aun, maka dia bakal bertingkah kayak Fir'aun. Rata-rata orang kalau diberikan fasilitas, kemapanan seperti fasilitas yang Fir'aun punya, dia bakal bertingkah seperti Fir'aun. Dikasih fasilitas seperti fasilitas yang Qarun, dia bakal bertingkah seperti Qarun. Dibilang nama utitu min ilmi, ala ilmin indi. Saya dapat dari ilmunya saya. Ini punya saya, ini milik saya, ini kebiasaan saya, ini kepandaian saya, ini keahlian saya. Manusia kalau diberikan begitu, dia bakal melakukan hal yang sama. Dia akan menyombongkan diri, dia bakalan menindas dan lain sebagainya. Walidalik, sayangnya Allah kepada hambanya dalam hadits qudsi, Allah Ta'ala bilang, ada di antara hambaku keadaan yang paling pas untuk dia adalah ekonomi yang minim. Kalau saya lapangkan ekonominya, gak bakalan hadir majlis, wala hadir sholat, wala sembahyang, udah bakalan kabur kemana-mana. Tapi ketika dibikin dengan ekonomi yang terbatas, dia mau hadir, dia mau sholat, dia mau ibadat. Dikasih masalah, dengan berkat dikasih masalah, malam jadi tahajud, sujud sambil keluar air mata. Subhanallah. Mau rezeki kita langgeng, mau urusan kita lancar, jangan tunggu masalah baru sujud. Tapi dari sebelum-sebelumnya kita udah sujud.
ta'aruf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Mendekat, kenalan nama Allah di masa lapang, di masa senang. Allah bakal kenal kepada engkau, bakal ingat kepada engkau ketika engkau lagi susah, tanpa engkau meminta. Nabi yaqulul haq, berucap yang hak walaupun itu pahit. Wala yudhmir li muslim ghish wala dharar. Dalam hatinya nggak ada dendam, nggak ada niat untuk ngejahatin orang. Sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul haq, berucap yang hak, bukan hoax. Yaqulul haq, berucap yang hak, bukan hoax. Tahu kan hoax? Kebohongan. Subhanallah. Kenapa? Bukan yang hoax. Kalau bukan di sini ya, di sini sih masya Allah rapi baik. Ini kita lagi cerita di Jakarta. Apalagi kalau di masa-masa berpolitik, masa-masa kampanye, apa urusan ustaz sama kampanye? Urusannya sama Quran, sama kitab kuning, sama ngaji. Gak ada urusan sama begituan. Waktunya nyoblos aja udah. Gak usah kampanye, gak usah ini. Oh ini calonnya siapa? Kamu kenal? Adik kamu? Bukan. Kakak kamu? Bukan. Bapak kamu? Bukan. Anak kamu? Bukan. Dia kenal kamu? Enggak. Pernah ketemu sama dia? Enggak. Ya, terus kenapa kamu habis-habisan sampai rela mengorbankan akhlak buat dia? Sampai rela berbohong buat dia? Rela mencaci buat dia? Rela ngotorin hati buat dia? Orang paling bodoh adalah yang demi dunianya pribadi, dia kehilangan akhiratnya. Yang 1000 kali, 1.000.000 kali lebih bodoh adalah yang rela kehilangan akhiratnya demi dunianya orang lain. Yang dapat orang lain kok kenapa dia korban surga? Ini orang paling bodoh sedunia. Waliyadzubillah min dzalik. Jaga kerukunan kita, jaga kedamaian kita. Ada orang tuh kalau di masa-masa begitu di mimbar nyampein beritanya dari mana? Nggak tahu, saya dapat dari pesan singkat. Nah, saya kira kamu dapat berita dari Quran. Saya kira dapat dari hadis, dari kitab ini, atau dari WhatsApp beritanya. Nggak tahu beritanya dari Facebook. Nggak tahu beritanya ternyata nggak benar, keliru. La ilaha illallah. Fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghudwi wal asal. Masjid yang dikumandangkan itu sumbernya dari ayat Al-Quran, zikir, dari ilmu, dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, jangan menjauh apapun keadaan kita. Siru ilallah urjan wa makasir. Mendekat kepada Allah dengan pincangnya kita, dengan keterbatasan kita, dengan bodohnya kita, dengan maksiatnya kita. Mendekat kepada Allah. Ada satu kali itu Nabi Muhammad SAW di majelis, tahu-tahu ada 3 orang duduk di luar, nggak mau masuk, berdiri aja di luar. Kemudian nggak lama kemudian, yang satu masuk, cari ada tempat, di depan ada tempat kosong, dia duduk di tempat yang kosong di bagian depan. Yang satu lagi, dia duduk malu, duduk depan, dia duduk di belakang. Yang satu lagi nggak mau masuk, kabur jalan. Nabi bilang, setelah selesai majelis, 3 orang tadi, kalian tahu? Yang pertama, awa ilallah fa'awahullah, mendekat kepada Allah, maka Allah Ta'ala rangkul dia, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istahya minallah wa istahyallahu minhu. Orang yang kedua, dia malu, duduk di belakang. Dia malu, gak berani ke depan, padahal ada tempat luas banyak. Dia malu, dia mau di belakang aja. Dia malu kepada Allah, maka Allah malu kepada dia. Orang yang Allah malu kepadanya gak bakal disiksa, gak bakalan diadab oleh Allah Ta'ala. Orang yang ketiga, berpaling dari Allah, maka Allah berpaling dari orang tersebut. Dia adalah mendekat kepada Allah. Ketika orang bikin salah, bikin dosa, terus datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita disuruh datang, diajarin. Semua kita tukang bikin salah. Jangan mentang-mentang bikin salah terus menjauh dari Allah dan Rasul yang mendekat. Law annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum Rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Ketika mereka berbuat kezaliman, berbuat dosa, mereka ja'uka, datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad,
Nggak dibilang di ayat Al-Quran datang kepada engkau asalkan engkau masih hidup. Nggak ada yang bilang begitu. Ada di Quran. Nggak ada yang bilang tapi Rasulnya masih hidup. Nggak ada. Embel-embel Rasulnya masih hidup, ya itu nambah-nambahin bid'ah. Nggak ada yang bilang ngasih gaib. Oh datang kepada engkau asalkan engkau masih hidup. Itu kalimat asalkan engkau masih hidup itu bid'ah. Ja'uka datang kepada Nabi, mau Nabi di rumahnya ataupun Nabi dalam kuburnya. Ja'uka datang kepada engkau. Wastaghfirullah. Lihat urutannya, bikin dosa, bikin kezaliman. Kedua, langkah kedua datang kepada Nabi Muhammad. Langkah ketiga wastaghfirullah, beristighfar kepada Allah. Emang tidak bisa istighfar di rumahnya sendiri? Bisa, tapi diajarin istighfarnya ke sana. Ketika dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dia bisa datang ke Rasul, istighfar, datang. Kemudian yang keempat wastaghfar lahum Rasul, dan sang Rasul beristighfar untuk mereka. Dapat yang kelima, lawajadullah, mereka akan menemukan Allah Tawwabur Rahimah, Maha pemberi taubat, Maha penyayang. Mereka akan menemukan Allah Maha pemberi taubat, Maha penyayang. Ada satu orang dalam Sahih Bukhari, dia sudah membunuh 99 nyawa. Nanya siapa orang ustaz yang paling alim di zaman ini? Ada fulan. Dihampiri, ustaz, ini Nabi cerita tentang ulama Bani Israel. Saya udah membunuh 99 nyawa. Kalau mau taubat masih bisa gak? Maka ustaz itu bilang, nggak ada taubat bagimu. Enak aja. Udah bunuh 99 nyawa, tidak ada taubat bagimu. Kamu di neraka. Kan ustaz, profesi ustaz ngajak orang, bukan memvonis orang. Bukan maksa orang, bukan mendiktator kepada orang lain. Ngajak da'i ilallah, nggak ada yang memaksa, tapi malah menghakimi. Kamu di neraka, kamu di surga. Bilang kamu nggak diampuni oleh Allah, tempat kamu di neraka. Maka itu orang ya sudahlah, genapin 100, dibunuh ustaznya, lengkap jadi 100. Ini Nabi cerita. Setelah sekian lama timbul lagi keinginan mau bertaubat. Nanya, di kampung sini siapa orang paling alim? Ada ustaz. Kali ini ustaz yang benar. Dia datang kepada ustaz yang benar tersebut. Dia tanya, saya udah membunuh 100 nyawa. Kalau mau bertobat masih bisa gak? Bisa. Dikasih solusi. Apa solusinya? Kamu melakukan kejahatan ini karena lingkungan kamu. Pindah keluar dari lingkungan kamu ke lingkungan orang-orang baik. Lingkungan santri, lingkungan majelis, habitat ilmu. Alhamdulillah. Dan di Padang, apalagi di sini ditemukan habitat yang semacam itu. Lazimkan habitat itu untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Subhanallah, dia laksanakan. Dia pindahan, dia bawa bekalnya, mau pindah ke tempatnya orang soleh, mau taubat di sana. Baru keluar dari kampungnya, di tengah jalan meninggal dunia. Datang malaikat azab. Nah, ini punya kita, udah kita nantikan, udah waktunya. Dia membunuh 100 nyawa. Maka dijawab, kan dia sudah bertaubat. Kata malaikat rahmat, mau membawa dia ke surga. Dia sudah bertaubat. Lah nggak bisa, dia belum bertaubat. Dia baru niat bertaubat. Baru dia mau taubatnya nanti. Dia matinya di tengah jalan. Dia belum bikin kebaikan apapun. Akhirnya sengketa antara dua malaikat ini. Ini mau bawa ke neraka, ini mau bawa ke surga. Diutus oleh Allah Ta'ala malaikat yang lain menengahi dan berkata, kata Allah, suruh hitung, ini orang meninggalnya, matinya, tempat dia mati, posisi dia mati lebih dekat ke habitat penjahat atau ke habitat sholihin, ke kampung orang soleh atau ke kampung orang jahat. Dihitung. Saat dihitung oleh malaikat, Allah Ta'ala perintahkan kepada bumi, kampungnya penjahat menjauh, kampungnya orang soleh mendekat. Begitu dihitung, ternyata lebih dekat 1 jengkal ke kampungnya orang soleh, cuma selisih 1 jengkal aja. Maka khalas dibawa ke dalam surganya Allah Ta'ala. Itu dibilang, lihat, dekat 1 jengkal ke habitat solehin, manfaat. Apalagi berada di dalam lingkungan habitatnya orang-orang soleh, di lingkungannya wali-wali, di lingkungannya solehin, di lingkungan masjid, di lingkungan orang yang berhati bersih. Duduk sama orang, bergaul sama orang yang kita duduk sama dia, hati kita damai,
tentram. Hadir majelis, yang keluar dari majelis bawaannya itu mau rahmat, cinta kepada semua orang, mencintai semua orang. Keluar dari majelis nggak ada dengki, nggak ada benci. Begitu, bukan keluar dari majelis bawaannya mau makan orang, mau gaplokin orang, mau nabokin orang. Ada, bukan majelis itu. Itu pesantren atau sekolah tinju, menelurkan ulama atau preman. Keluar dari majelis membawa rahmat, membawa kasih sayang. Keluar dari majelis membawa hati yang tawadhu, hati seperti hatinya Nabi Adam yang berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya zalim, ngezalimin diri saya sendiri. Kalau Engkau tidak maafkan saya, maka saya akan menjadi orang yang paling rugi. Bukan keluar dari majelis ilmu dengan hati seperti hatinya iblis. Apa hatinya iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku, kata iblis, dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Lulusan majelis, keluar jebolan ulama, didikan, sholihin, keluar dengan hati seperti hatinya Nabi Adam, dengan akhlak-akhlaknya Nabi Adam, bukan akhlaknya iblis, bukan hatinya iblis, dengan hati tawadhu. Itu sampai dibilang tuh, dulu guru kami Haimar selalu bilang, ini kita hadir majelis, tahu gak? Di majelis ini siapa yang paling mulia? Yang paling mulia yang merasa dirinya paling kurang, paling berdosa, paling gak punya apa-apa, paling hina, paling rendah, merasa dirinya paling rendah, itu orang yang paling mulia. Yang paling hina adalah yang merasa dirinya paling hebat, paling agung, paling top, itu adalah orang yang paling hina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemuliaan ini kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Dan Indonesia ini tempat yang berkah. Kita hidup sekarang dalam keadaan aman. Kondisi dunia di Eropa aja nggak aman. Di Eropa aja nggak aman. Tiap hari ada penembakan, tiap hari ada pembunuhan, tiap hari ada perampokan, kejahatan terjadi di mana-mana. Orang mau makan susah, tapi kita alhamdulillah diberikan kelapangan, diberikan kemudahan. Ya, nggak ada yang sempurna, tapi alhamdulillah kita hidup di sini, kita aman. Umumnya Indonesia aman. Orang mau ke masjid aman, datang ke masjid sebelum subuh jam 4 pagi, jalanan aman, nggak takut dirampok, nggak takut dijarah, nggak takut diganggu. Pulang sholat isya nggak ada kekhawatiran apa-apa. Ini aman. Kurang apa lagi? Rezeki Nabi Muhammad SAW 3 bulan di rumahnya nggak ada api dapur, nggak ada kompor yang menyala selama 3 bulan berturut-turut. Terus makannya apa? Korma beberapa butir sama air putih selama 3 bulan. Nggak komplain. Kalau kita mau komplain terus, nggak ada syukurnya. Syukurin nikmat yang sedikit, baru datang nikmat yang banyak. Kalau yang sedikit kita kufur, kita komplain, kita kritik terus, nah terus bagaimana? Kapan datang nikmat yang banyak? Bersyukur kepada Allah Ta'ala, ditambahkan rezeki kita oleh Allah Ta'ala. Usaha, kerja, ikhtiar yang halal, tuntut ilmu. Dan kalau kita jalanin haknya Allah, Allah nggak bakal kurangin haknya kita. Kita jalanin haknya Allah Ta'ala, sholat 5 waktunya berjamaah, tahajud, bangun malam walaupun 15 menit sebelum subuh dari atas sejadah, sholat duha walaupun 2 rakaat, witir walaupun 3 rakaat, baca Quran walaupun sehari 2 lembar atau 3 lembar. Cari orang kayak begini, yang nggak bisa makan siang, nggak bisa makan malam, cari, kasih tahu saya. Sebutin satu orang kayak begini, yang yang nggak bisa makan, yang nggak punya makan, siapa? Dan masyarakat itu sosial, melihat ada orang yang kesusahan atau yang sakit, semuanya urunan, semuanya bantu, semuanya peduli, semuanya saling tolong, nggak lepas tangan. Dan jadilah kita orang yang peduli sama tetangga kita, peduli sama lingkungan kita. Cari ridhonya Allah Ta'ala di dalam ngasih makan orang,
membantu orang, berderma, berinfak tanpa menunggu mereka meminta. Nah ini kunci keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Mudah-mudahan tetap dijaga terus negeri ini, tetap makmur. Syukurin negeri kita ini salah satu negeri yang paling terbaik, yang paling berkah di dunia dibandingkan negeri-negeri yang lain. Di Eropa keadaan lagi berubah semuanya. Mereka bingung menghadapi musim dingin gimana. Mereka bingung. Krisis di Amerika, orang ngantri sembako, ngantri makanan. Tahu gak yang ngantri siapa? Orang-orang berdasi, yang punya pekerjaan di kantor elit masih ngantri juga di sana. Nggak berkecukupan. Dia bilang masuk kurang, ya kurang. Dan salah satu nikmat besar, tahu kita dikasih nikmat apa? Hati kita merasa cukup. Alhamdulillah, masih bisa makan nasi walaupun setengah piring sehari. Alhamdulillah. Lauknya walaupun ikan. Nah kita sekarang lihatin lauk ayam di piring orang lain, kita lupa sama ikan di piring kita. Asalnya ikan di piring kita digondol sama kucing. Syukurin yang ada, jangan lihat apa yang ada di piring orang. Kita dikasih keamanan di Saudi Arabia. Nggak bisa orang ngumpul begini baca sholawatan maulid, bikin pengajian tabligh akbar, nggak bisa. Dicurigai macam-macam, diinterogasi macam-macam. Begitu, belum lagi yang diseret, ditawa, diadili. Kita alhamdulillah masih bisa hadir majlis yang semacam begini, nikmat dari Allah Ta'ala. Di beberapa wilayah lain orang mengumpul kayak begini takut masjidnya ditembakin, takut masjidnya dibom. Yang ngebom sambil takbiran lagi, otaknya kemana tuh orang? Meledakan bom di masjid, terus dia takbir, Allahu Akbar, membunuh orang Islam, terus dia takbir. Allah yang mana yang ditakbirkan? Tuhan yang mana? Allah yang ditakbirkan. Jumatan ditembakin orang. Kita alhamdulillah bisa ngumpul, duduk enak, aman. Syukurin, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah, dijauhkan kita dari keterpurukan moral, keterpurukan akhlak. Jadikan akhlak tetap hidup di lingkungan kita, di rumah tangga kita, dalam kaum wanita kita, kaum laki-laki kita, remaja kita, kanak-kanak kita, orang tua kita. Dan dijadikan kita terlindungi, terbentengi dari pengaruh-pengaruh buruk yang ada di media sosial, dari pengaruh-pengaruh buruk yang ada di lingkungan. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari kemaksiatan, dari kebencian, dari perpecahan. Dan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang saling cinta satu sama lain, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pesantren Ustaz Bobi makin berkah, makin makmur, dan Allah Ta'ala insyaAllah berikan keberkahan kepada tempat-tempat ilmu dari para ulama, dari para masyayikh. Alhamdulillah dikembalikan kejayaan Sumatera Barat, InsyaAllah makin berjaya dalam akhlak, makin berjaya dalam keilmuan, makin berjaya dalam manfaat yang menduniawi. Kenapa? Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani dari mana? Dari Padang. Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang. Ulama dari Maroko, dari Maghrib, dari Syam, dari Mesir. Semuanya itu ulama-ulama besar yang kita temui. Ditanya gurunya siapa? Oh, guru saya Syekh Yasin, orang Padang. Syekh Yasin Al-Fadani berjaya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Subhanallah. Ini pusatnya para ulama di sini. Pembesar Islam pusatnya ada di sini. Insya Allah kejayaan ilmu, kejayaan akhlak, kejayaan taqwa, kejayaan istiqamah insya Allah dihidupkan kembali di negeri ini. Dan makin hidup, makin makmur, makin berkah. Allahumma barik insya Allah bihadil manazil hadil diyar husn syari tawal bil wal nahar wa amurna wa diyarana manazilana ma'ahidana ma'abidana mazahidana bil taqwa wal qur'an wal istiqamah wal tawfiq wal fawz wal falah wal najah bi rahmatika ya karim ya fattah ya arhamar rahimin. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya jalal al-jalil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyi wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.